Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, insyaallah besok dan selamat kami ucapkan melaksanakan sholat Id, melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu yang didetik dengan sholat hari raya kurban yang akan dilaksanakan besok, tepatnya hari Senin besok. Kalau di Indonesia, karena Indonesia ini dilalui dengan garis khatulistiwa sesuai dengan kalender Hijriyah, insya Allah besok kita akan melaksanakan sholat Id, sholat hari raya kurban. Untuk di luar Indonesia, insya Allah hari ini, ya, hari Ahad. Saya ucapkan selamat melaksanakan hari raya kurban. Yang mampu, yang bisa untuk berkurban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau yang bisa dikurbankan bisa sapi, ya, bisa kambing, domba dan lain sebagainya. Yang penting sahabat jangan berkurban perasaan. Kurban kalau tahu, tempe itu bukan masuk kurban sahabat, tapi itu masuk jamu untuk makan besok pagi. Jadi yang bisa dan mampu silahkan berkurban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita kurban sapi, insya Allah bisa kita untuk tujuh orang, 7 keluarga. Bisa patungan boleh. Untuk kambing dan domba itu cukup satu. Tapi kalau nyembelih ayam besok itu tidak termasuk kurban, ya. Kalau sedekah iya, karena menjamu tamu dan lain sebagainya. Begitu sahabat. Nah, yang saya sampaikan pada besok ini ada kejadian sahabat yang paling mengerikan, yang paling nyata dan masuk akal, tapi kejadian itu sungguh tidak terduga. Apa itu sahabat? Besok ini yaitu sebuah peristiwa seorang ayah, seorang bapak itu menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nabiullah Ismail ketika itu belum jadi nabi. Saya sahabat kemarin, ya, beberapa tahun yang lalu ketika umroh itu, alhamdulillah saya ini melihat langsung Tugu. Tugu ini tempat penyembelihan Nabiullah Ismail yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi memang ada, dan betul-betul ada. Tugunya sampai sekarang itu angker, karena tidak ditempati oleh orang, ada di sebuah bukit. Tapi ketika dilihat dari bawah itu jelas masih tugu penyembelihannya Nabiullah Ismail masih jelas. Misteri kayaknya itu kayak angker itu. Nah, itulah sahabat, ada seorang ayah tega menyembelih anaknya. Lah besok ini kita waktunya yang disembelih itu besok ini. Besok ini ketika Idul Adha. Nah, ceritanya bagaimana? Seorang Nabiullah Ibrahim itu seorang yang paling dermawan. Seseorang yang paling berkurban apa saja yang ia kurbankan. Sampai pernah berkurban 1000 sapi, 500 sapi, pernah itu ceritanya sahabat. Banyak yang dikorbankan. Sampai Nabiullah Ibrahim itu sampai bilang gini, seandainya saya punya anak, katanya Nabiullah Ibrahim, akan saya kurbankan juga anakku demi Allah. Jadi Nabiullah Ibrahim itu mantapnya kepada Allah sampai kalau kita punya anak, anaknya pun yang mau dikorbankan. Tapi masalahnya ketika itu Nabiullah Ibrahim belum punya anak. Dan
ketika itu masih punya istri Siti Syarot. Ya, akhirnya ditakdir oleh Allah menikah lagi dengan Siti Hajar. Karena dengan Siti Syarot tidak punya anak, walaupun akhirnya punya anak dengan anaknya Nabi Yakub. Nah, Siti Hajar itu menikah dengan Siti Hajar, akhirnya Nabiullah Ibrahim itu punya anak yang bernama Nabiullah Ismail. Nah, ketika Siti Hajar mau melahirkan, sahabat, ada di Mekah ya, ada di Mekah. Ketika itu belum, jadi Ka'bah itu ketika itu belum ada, sahabat. Ya. Jadi ketika kelahiran Nabiullah Ismail, Ka'bah itu belum ada. Bahkan ya, batu pertama kali yang menaruh batunya Ka'bah itu memang Nabiullah Ibrahim, sesuai dengan petunjuk Allah. Karena di Ka'bah itu, sahabat ya, satu-satunya tempat tengah-tengahnya bumi, sahabat. Ya, makanya ketika berdoa itu kan mustajabah di sana. Pasti mustajabah di sana. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu pusarnya bumi. Di tengah-tengahnya Ka'bah itu pusatnya bumi. Makanya ada sebuah cerita, kisah dari seorang Rasulullah, kisah dari sahabat Rasulullah, ketika kelak Ka'bah itu rusak, maka kiamat akan terjadi. Kiamat akan tiba. Kenapa? Karena pusarnya bumi itu ada di Ka'bah itu. Dan yang menaruh pertama kali batunya Ka'bah itu adalah seorang Nabiullah Ibrahim atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama membangun Ka'bah itu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabiullah Ibrahim. Ya. Nah, ketika itu Ka'bah itu belum ada, Siti Hajar itu mau melahirkan. Jadi Nabiullah Ibrahim itu naik gunung, turun itu berdakwah kemana-mana. Nah, Siti Hajar itu ditinggal sendirian. Ada di sekitar Ka'bah itu, tapi Ka'bahnya belum ada. Yang ada itu gurun pasir, padang pasir, tandus dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Siti Hajar itu mau melahirkan, mencari air tidak ada. Akhirnya antara Safa dan Marwah itu perkiraan jaraknya berapa ya? Menurut saya ya setengah kilo lah, 600 meter sampai 7. Itu antara Safa dan Marwah itu lari ya, Siti Hajar lari. Ketika sampai Safa, kok di Marwah ada air, dikunjungi lah ke sana. Ternyata di sana tidak ada air. Terus balik lagi ke Marwah, ke Safa, ke Marwah. Itu sampai 7 kali, sahabat, tidak ada air. Dengan akhirnya melahirkanlah Siti Hajar dengan ridho Allah, hentakan kakinya Nabiullah Ismail itu langsung ada air yang muncar, yang namanya sampai sekarang yang bernama air Zam-Zam. Sampai sekarang luar biasa, sahabat, air Zam-Zam itu jutaan manusia yang meminum airnya, dingin, sejuk, enak ya, bersih. Itu air Zam-Zam sampai sekarang dinikmati. Akhirnya ketika air Zam-Zam itu muncrat di situ ya, di sekitar itu, akhirnya banyak ramailah penduduk di situ. Akhirnya disitulah Nabiullah Ibrahim menerima batu dari Allah, petunjuk dari Allah, akhirnya menaruh batu di situ. Akhirnya dibangun Ka'bah walaupun sangat sederhana ketika itu. Jadi yang mendoakan Ka'bah itu bukan Rasulullah pertama, tapi Nabiullah Ibrahim. Berdoanya semoga di sana itu diberikan rahmat. Buktinya sekarang makanan apa yang tidak ada di Mekah itu? Sampai sekarang semua makanan ada sedunia ini. Nah, karena diberikan rahmat oleh Allah perantara doanya Nabiullah Ibrahim. Padahal di sana itu tidak ada tanah yang bisa ditanami tanaman di Mekah itu. Ya, karena tandus, tidak ada hujan dan sebagainya. Terus ketika Nabiullah Ismail itu, sahabat ya, sudah berumur perkiraan berapa ya? 8 tahun ya. Ya pokoknya remaja, ceritanya itu 8 sampai 11 tahun. Itu mimpilah seorang Nabiullah Ibrahim bahwa bermimpi disuruh menyembelih anaknya. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak percaya. Oh, ini setan. Satu kali. Setelah itu besoknya malam mimpi lagi. Oh, ini setan. Sampai 3 kali disuruh sembelih anaknya. Oh, ini bukan setan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kenapa? Akhirnya Nabiullah Ibrahim mantap bahwa dalam mimpinya itu disuruh menyembelih anaknya yang bernama Nabiullah Ismail. Akhirnya disampaikan kepada anaknya, ya hai anakku. Artinya begini ya, dalam dialognya itu,
Hai anakku, engkau disuruh sembelih oleh Allah untuk dikorbankan begitu. Anak yang berumur remaja begitu, umur 8 tahun sampai 11 tahun, dia menjawab, "Silahkan ayah. Silahkan ayah dikorbankan. Disembelih monggo kalau memang perintah Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa sahabat ya. Seorang anak, satu-satunya anak di disuruh sembelih oleh Allah. Dan juga Siti Hajar pun seorang ibu sahabat ya, seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, yang lucu-lucunya ya, umur 8 tahun, lucu-lucunya, cinta-cintanya kepada anak. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Tapi silahkan Nabiullah Ibrahim kalau memang perintah Allah. Walaupun digoda oleh setan. Akhirnya setan itu datang kepada ibu, "Hei Siti Hajar, engkau kok membiarkan anaknya yang bernama Ismail disembelih oleh Nabiullah Ibrahim?" Akhirnya tidak masuk fitnah-fitnah itu oleh setan, dilempar oleh Siti Hajar, dilempar oleh Nabiullah Ismail, sampai sekarang dikenal dengan istilah melempar jumroh. Ya, melempar jumroh, bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, terus melaksanakan balang jumroh ya, itu jalan kaki sahabat ya, jauh sekali sahabat. Makanya kalau kita haji sahabat, usahakan masih muda ya, karena kalau sudah tua saya kira tidak begitu sempurna. Kenapa? Karena memang fisik terbatas. Akhirnya sahabat, ketika hari H itulah disembelihlah Nabiullah Ismail. Lalu ada di tugu itu, ada di atas batu, Nabiullah Ismail membuka bajunya Nabiullah Ismail, terus ambillah pedang Nabiullah Ibrahim, matanya ditutupi, langsung membaca basmalah, langsung pisau yang sangat tajam itu langsung ditebas lehernya Nabiullah Ismail. Tapi apa yang terjadi ketika ditebas lehernya Nabiullah Ismail, maka tidak tebas. 2 kali tidak tebas, 3 kali tidak tebas, sampai marah Nabiullah Ibrahim ini. Ini pisau apa? Ini pedang apa kok tidak bisa melukai anak saya yang bernama Ismail? Akhirnya karena marah Nabiullah Ibrahim, pisaunya yang buat nyembelih itu langsung dipukulkan kepada batu yang besar, dipukulkan oleh pisau itu. Duat. Yang terjadi adalah batu yang besar langsung pecah jadi 2 karena tajamnya pisau itu. Ditebas lagi lehernya Nabiullah Ismail, tidak luka sedikit pun. Bingung. Nabiullah Ibrahim bingung. Loh, ini kok kenapa pisau? Langsung bilang gitu Nabiullah Ibrahim. Kenapa pisau? Ini bisa menebas batunya bisa pecah, bisa hancur. Kenapa aku dengan lehernya Nabiullah Ismail tidak bisa menebas lehernya Nabiullah Ismail? Langsung bilang gitu Nabiullah Ibrahim ke pisau. Pisaunya menjawab, "Saya tidak diizini oleh Allah untuk menebas lehernya Nabiullah Ismail." Akhirnya karena bingung ya, Nabiullah Ismail bingung, Nabiullah Ibrahim bingung. Berapa saat kemudian datanglah seorang malaikat Jibril yang dibawa domba, ya, domba 2, kanan dan kiri membawa domba, dengan membaca lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, "La ilaha illallah wallahu akbar." Ditutup oleh Nabiullah Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya Nabiullah Ismail tidak terjadi disembelih. Akhirnya yang disembelih itu adalah domba. Domba itu disuruh sembelih oleh malaikat Jibril. Terus daging-dagingnya disuruh berikan ke fuqara, diberikan fuqara wal masakin untuk disedekahkan. Makanya sampai hari ini sahabat, kita dianjurkan untuk berkurban domba, berkurban kambing, berkurban sapi dan lain sebagainya untuk memperingati atau mengikuti anjuran-anjuran untuk melaksanakan kurban. Seandainya sahabat, kalau terjadi Nabiullah Ismail jadi dikurban, kemungkinan sampai sekarang
budaya-budaya itu mungkin anak pertama akan menjadi kurban, ya seperti saya. Begitu sahabat ya. Jadi kalau tahu sahabat tempe itu tidak masuk kurban. Yang masuk kurban adalah sapi, kambing. Ya. Kalau tahu tempe tidak masuk kurban sahabat ya. Nah, itulah akhirnya terjadilah sebuah peristiwa besar yang bernama Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, yang boleh kurban itu kapan sahabat? Yang boleh kurban itu hari tasyrik ya. Yang boleh berkurban itu hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan sahabat? Hari tasyrik itu adalah kalau kalau apa? Hari rayanya kan hari Senin. Jadi yang boleh berkurban itu hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sahabat. Jadi ada 3 hari yang bernama hari tasyrik. Hari tasyrik itu sahabat itu haram untuk berpuasa. Ya, tidak boleh. Misalnya ngamalkan suatu apa saja itu dilarang untuk melaksanakan puasa. Walaupun puasa itu sunnah, itu haram, tidak boleh. Hari tasyrik itu namanya hari tasyrik. Hari 11, 12, 13 sahabat, ya. Tanggal 11, 12, 13. Atau ini kan kalau sholatnya kan hari Senin, berarti Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari. Nah, kalau punya sapi atau domba selama hari tasyrik itu disembelih, itu masuk kurban sahabat. Ya, tapi kalau disembelih itu tanggal 14, 15 itu enggak termasuk kurban. Nah, ini ya. Ini biasanya kalau pabrik-pabrik sobat yang pabrik-pabrik yang banyak itu kan kalau kurban 1000 sapi ya, 500 sapi. Itu bagaimana mau nyembelih sapi sebanyak itu dengan hari 3 hari, 11, 12, 13. Bagaimana caranya? Kalau sampai 14, 15 itu tidak termasuk kurban. Termasuk apa? Ya termasuk sedekah biasa. Boleh tidak apa-apa, tapi namanya tidak masuk kurban. Makanya kita kalau berkurban itu kita usahakan tetap supaya bisa berkurban pada hari 11, 12 dan 13. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu saja sahabat ya. Sapaan dan berbagi bagi waktu pada kesempatan ini, mudah-mudahan manfaat sahabat. Mudah-mudahan barokah dan besok bisa melaksanakan sholat Id, bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan khusyuk dan seksama, dan kita bisa juga berkunjung ke rumahnya sahabat, ke rumahnya keluarga, ke orang tua dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita, tambahan amal poin kita, sehingga kelak kita bersama-sama bisa berakhir dengan cara husnul khotimah dan bisa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.